Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Semakin hari harusnya semakin kita menyerupai Yesus Kristus Tuhan, karakter, kelakuan, sikap, dan perbuatan kita. Bapak Ibu, setelah kita ini komitmen menikah, kita harus taruh perasaan kita, hati kita ini sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita tidak boleh jatuh cinta kecuali dengan pasangan hidup kita. Jangan sampai pernah jatuh cinta waktu kita menikah dengan perempuan lain atau laki-laki lain. Itu akan bikin trouble, dan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu suatu kejijikan di hadapan Tuhan dan tidak berkenan sama sekali. Kalau engkau sedang mengalami hal seperti ini, itu salah di hadapan Tuhan. Bertobat balik kepada Tuhan. Cintai, kasihi pasanganmu sampai mati nanti, sampai maut menjemput. Pak, pasanganku menyebalkan. Pak, istriku bawel. Pak, kelakuan pasangan hidupku itu gak menyenangkan. Tetap cintai dan kasihi. Apapun yang kita lakukan dengan setia, dengan tanggung jawab, seperti yang Tuhan mau. Tuhan akan lihat pengorbananmu. Tuhan akan lihat segala sesuatu yang kita kerjakan dengan penuh kesetiaan dan tanggung jawab. Bapak Ibu, ini penting sekali. Banyak orang selingkuh karena sudah bosan dengan pasangannya. Sudah jenuh katanya. Bagaimana jenuh? Harusnya kalau hidupmu benar di hadapan Tuhan, tambah hari tambah jatuh cinta sama pasanganmu. Kalau kita ini semakin ngaku jadi orang yang hidup benar, takut akan Tuhan, kita semakin hari tambah sayang dengan pasangan kita. Harusnya, normalnya seperti itu. Tapi kalau ngaku cinta Tuhan, tapi kelayapan matanya jelalatan kemana-mana, masih pingin mencobai sesuatu yang di luar kekudusan, kamu gak takut akan Tuhan. Kamu nurutin setan. Ujungnya kamu nanti akan ketemu masalah, problem. Kalau udah ketemu masalah dan problem, nanti yang jadi korbannya itu banyak. Kita buka sebentar Kidung Agung pasal yang ke-8, ayat yang ke-6. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Cinta itu kuat seperti maut. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Ayat yang ke-7, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Cinta itu kuat. Cinta itu punya kekuatan ekstra. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Cinta itu punya kekuatan yang harusnya semakin hari semakin kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan, hati kita nempel kepada Tuhan, kita akan menjadi orang yang diubahkan dari dalam. Tapi kalau kita gak cinta akan Tuhan, kamu tidak akan bisa setia dengan pasanganmu. Orang itu kalau gak cinta akan Tuhan, ngomong cinta Tuhan itu di mulutnya saja, tapi di kelakuannya tidak cinta Tuhan, engkau tidak akan bisa setia dengan pasanganmu. Hawa nafsumu yang ngontrol, gairahmu yang mengendalikan. Gairah bukan sama pasangannya, tapi gairah sama orang lain, itu udah salah. Kalau hari ini engkau sedang bermain-main dosa, bermain-main api, suka dengan orang lain, lawan jenis di luar pasangan sahmu, di luar istri atau suamimu, bertobat balik kepada Tuhan. Kalau kamu ikutin terus, ujungnya kamu akan kebakar dengan api itu, hangus. Semua pekerjaanmu tidak akan teruji. Hanya percuma, sia-sia belaka. Akan menyisakan sakit, akan menyisakan luka, akan menyisakan penderitaan. Segala sesuatu yang bukan daripada Tuhan. Jatuh cinta bukan pada tempatnya, itu akan membuat hangus, terbakar, dan menyisakan penderitaan. Hanya nyiksa diri dan menyeret kita jatuh dalam dosa. Apapun yang hari ini, yang Bapak Ibu sedang alami yang konyol, engkau jatuh cinta sama orang lain, bukan malah jatuh cinta dengan pasanganmu, atau engkau sudah dingin, sudah cuek dengan pasanganmu, ada yang salah dengan hidupmu. Kalau engkau cintakan Tuhan, engkau akan semakin cinta sama pasanganmu. Kalau engkau gak cinta sama pasanganmu, berarti hatimu gak beres di hadapan Tuhan. Hubunganmu gak beres sama Tuhan. Hatimu pasti ada sesuatu yang membuat
engkau nggak beres hubungannya dengan Tuhan. Apa itu? Pasti dosa. Saya percaya kalau seseorang mencintai pasangannya, mencintai Tuhan, semakin mencintai pasangannya, semakin menghargai, maunya dekat terus. Karena cinta itu semakin kuat. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi harta bendanya untuk membeli cinta, orang pasti dihina. Karena cinta itu lahir dari hati. Semakin kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan, hidup berjalan sesuai apa yang Tuhan mau, pasti yang pertama yang menikmatin Tuhan adalah orang yang paling dekat kita. Siapa itu? Pasangan hidupmu. Kalau engkau belum nikah, yang paling menikmati Tuhan ya orang tuamu, keluargamu. Tapi kalau engkau ngaku cinta Tuhan, tapi hidupmu ngaco, kamu sudah pelayanan, hidupmu ngawur, sampai jatuh cinta dengan perempuan lain, atau jatuh cinta dengan laki-laki lain, hatimu itu busuk dan jahat, kamu bisa pelayanan hanya sebagai kedok, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kamu hari ini sembunyi-sembunyi main selingkuh, sembunyi-sembunyi dekat dengan perempuan lain atau laki-laki lain lewat chat mungkin, lewat media sosial, atau lewat telepon-teleponan, atau siapapun lah, atau apapun caranya, kamu diem-diem gak mau bertobat balik kepada Tuhan, suatu hari akan di broadcast di depan umum semua yang kamu lakukan itu, dan ujungnya akan dipermalukan. Jauh lebih baik kan bertobat hari ini, masih diberikan kesempatan. Semua perselingkuhan terjadi karena dimulai dengan permainan api liar di luar pernikahan. Main api, main-main, iseng-iseng, dan ujungnya kejebak. Karena setiap perzinahan itu tidak ada yang instan, dimulai dengan kenalan mungkin, tertarik mungkin, chatting, cerita, ngobrol, ujungnya membahas yang tidak pada tempatnya. Akhirnya apa? Terjadi perselingkuhan. Kalau sudah terjadi perselingkuhan, siapa yang disakitin? Tuhan pertama kali yang disakitin. Roh Kudus akan terluka sekali karena engkau mengingkari perjanjian nikah dengan pasanganmu, engkau gak setia dengan pasanganmu, dan engkau mengkhianatin perjanjian itu, dan engkau mengkhianatin pasangan hidupmu. Kalau engkau sudah menikah, engkau mengkhianatin anakmu, mengkhianatin keluarga besarmu. Semuanya akan terluka kalau sampai tahu. Kalau kamu masih diam-diam belum dibongkar, orang lain nggak tahu semua dosa yang tersembunyi itu, kan lebih baik bertobat balik kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan pernah main api, karena cinta itu kuat, nanti akan nyeret. Kelakuannya orang jatuh cinta itu lupa segala sesuatu. Kalau jatuh cinta sama pasangannya, pernikahanmu akan kuat dan kokoh. Pernikahanmu akan luar biasa, jadi berkat bagi banyak orang. Kamu tetap semangat, tetap menjadi berkat, tetap hidupmu penuh gairah, tetap hidupmu tetap kudus karena melayani Tuhan. Karena apa? Ditopang dengan pasangan hidupmu yang benar-benar mendorong hingga ada konflik dalam keluarga, hidupmu bahagia dengan keluargamu. Tapi ketika engkau ngambil keputusan salah dengan jatuh cinta dengan seseorang di luar pernikahanmu, dan perasaanmu itu tidak akan bisa disembunyikan loh. Nanti bisa kasar dengan pasangannya, bisa nggak menghormatin pasangannya, bisa ketus ngomong sembarangan. Pada titik tertentu sampai keputusan bodohnya, dia bisa datang ke pengadilan dan pingin mendaftarkan gugatan cerainya. Itu yang paling konyol sekali. Karena apa? Dimulai dengan sikap hati yang nggak benar di hadapan Tuhan. Makanya sikap hati kita ini harus benar di hadapan Tuhan dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Tetap mencintai pasangan. Sekalipun di luaran sana banyak yang lebih menarik, lebih cantik, tetapi pasangan hidupmu itu spesial Tuhan kasih untuk menopang, untuk membangun, untuk menjadi teman sekerja menggenapi rencana Allah di muka bumi ini. Dan saya percaya, Bapak Ibu, kalau kita bisa berjalan dalam kekudusan kesucian, hidup kita akan memiliki dampak besar yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati. Tuhan pasti akan lakukan hal besar dan ajaib itu dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa semakin hari ke sini kita bisa membedakan mana itu yang salah dan mana itu yang benar. Jangan malah bermain-main gitu loh. Apalagi kalau sudah
ada konflik suami istri, punya teman sekantor mungkin, teman segereja, curhat sana curhat sini, ujung-ujungnya nanti malah jatuh dalam dosa. Lebih baik kalau ngadepin masalah keluarga, yang pertama kali harus diam dulu di hadirat Tuhan. Diam, tenangin diri di hadapan Tuhan, menyerah diri di hadapan Tuhan. Jalan sama maunya Tuhan, bukan jalan mau kita sendiri. Jangan malah kesana kemari bikin cerita, cari orang untuk cerita. Nanti kalau ketemu orang yang salah kan kacau. Lebih baik kalau ngadepin masalah, diam dalam hadirat Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Kalau temuin hamba Tuhan, temuin pendeta yang bisa dipercaya, biar keluargamu tambah baik, keluargamu dipulihkan dan mesra. Jangan datang kepada orang yang gak ngerti firman. Dia akan memecah belah malahan. Suruh ngambil keputusan masing-masing tanpa ngerti kehendak Tuhan apa. Ngawur ujungnya. Bapak Ibu, dibutuhkan kita hari ini hati yang takut dan gentar akan Tuhan. Kalau kita takut dan gentar akan Tuhan, kita akan berikan hidup kita sepenuhnya untuk menyenangkan Tuhan, melayani Tuhan. Waktu kita belajar penyenangan dan memuliakan nama Tuhan, orang sekitar kita akan menikmati Tuhan melalui hidup kita. Apapun itu, bagaimanapun caranya, apapun yang Bapak Ibu kerjakan, Tuhan akan dipermuliakan. Harusnya menjadi prioritas utama. Tuhan menjadi sumber segala sesuatu, dan Tuhan harus yang terbaik yang kita harus berikan. Amin. Jaga hatimu. Jangan pernah main api. Jangan pernah nanggepi semua umpan setan. Apalagi laki-laki hidung belang itu kerjaannya memberi umpan kepada perempuan-perempuan yang kesepian, para janda-janda yang lama nggak dapat kasih sayang. Dia nggak tahu umpannya siapa yang bisa makan. Dia lemparin saja, lemparin umpan terus. Kalau kemakan ya kan terjerat. Karena laki-laki hidung belang ketika ketemu pengen kenal dengan seorang perempuan, pengen kenal lawan jenisnya, tujuannya adalah satu, tempat tidur. Jangan mau tertipu. Hati-hati. Ibu-ibu, jaga hatimu begitu rupa. Bapak-bapak, jaga hatimu dan jaga matamu. Jangan jelalatan. Hidup kita ini harusnya waktu yang ada kita pakai untuk menyenangkan Tuhan. Bukan mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu kalau diikutin gak pernah ada habisnya. Perasaan kita hanya untuk pasangan hidup kita. Bukan untuk perempuan lain, bukan untuk laki-laki lain. Setelah kita nikah, diberkati, masuk dalam covenant pernikahan yang covenant di hadapan Tuhan, jangan pernah jatuh cinta dengan laki lain atau perempuan lain, apalagi suami atau istri orang. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Barang siapa menjamah istri sesamanya, dia tidak akan luput dari hukuman, kata kitab Amsal. Hati-hati hidup kita. Semakin hati-hati. Segala sesuatu yang kita kerjakan, keputusan yang kita ambil, kita harus pertimbangkan dengan matang. Menyenangkan Tuhan apa tidak. Jangan bermain api. Nanti kamu gosong, gundul, babak belur, kebakar, mateng, tapi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi korban yang busuk, baunya menyengat. Harusnya hidup kita menjadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jaga matamu, jaga hatimu. Stop. Mulai deket-deket dengan laki-laki atau perempuan lain. Jaga kekudusan, supaya hidup kita semakin diberkati, pernikahan kita diberkatin. Apapun yang kita kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, dan hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Besok kita lanjutkan lagi dan God bless you.